Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai bisnis plan yang telah kami rancang. Baiklah, yang kami hormati dosen pengampu Bu Nur Hafiza SPD MPD DPH dan teman-teman sekalian yang menjadi anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri Afni Tania dengan NIM 20022446, Anila Hayatun Nufus dengan NIM 20022047, dan ada Suratin Dwi Fadila dengan NIM 20022032. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Anila. Kepada Anila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin Ibu di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang bisnis plan yang kelompok 3 rancang. Nah, pada kesempatan kali ini kami merancang sebuah usaha yang kami namai sebagai Zici, Zipper Seruci. Nah, zipper scrunchie ini adalah ikat rambut. Kalau kita scrunchie itu adalah ikat rambut yang dimana sekarang ini pada usia-usia remaja atau kaum milenial, Gen Z itu sangatlah suka terhadap barang-barang lucu, barang-barang baru, dan barang-barang yang pastinya beragam beragam macam model dan gaya yang beredar di kalangan remaja. Nah, scrunchie ini salah satu yang sedang ramai dipergunakan. Scrunchie ini sangat banyak digunakan di zaman sekarang itu berkain satin yang juga memiliki ciri khas mewah. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 memiliki sasaran lingkungan produk Zici atau zipper scrunchie sebagai ikat rambut atau scrunchie bersetting viral, lucu ini untuk mengikuti style masyarakat yang sedang ramai. Nah, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu dari keunggulan produk yang kami hasilkan atau kami sampaikan. Di mana Zici atau zipper scrunchie ini memiliki banyak keunggulan yang kami dapatkan. Yang pertama, dari keunggulan produk tersebut ada bahan baku yang mudah didapatkan. Yang kedua, resleting pada ikat rambut memudahkan masyarakat dalam menyimpan barang kecil agar tidak tercecer. Yang ketiga, itu ada biaya yang relatif murah. Yang keempat itu nama produk yang unik, di mana nama produk kami itu Zici. Nah, dari keunggulan produk yang kami jabarkan tadi, untuk pembuatan Zici ini emang sangat mudah untuk kita dapatkan bahan bakunya. Seperti kita bisa menemukan di mana saja atau di toko apapun itu ya resletingnya. Nah, juga dari bahan baku yang mudah didapatkan, Zici ini tuh juga berfungsi sangat banyak. Jadi resleting pada Zici ini dapat menyimpan barang kecil dan itu juga memudahkan kita dalam menyimpan barang agar tidak mudah lupa ataupun juga tercecer di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Nah, Zici ini juga biayanya sangat murah gitu, relatif murah karena kita kembali lagi di mana kita memasarkan ini untuk remaja, untuk mahasiswa. Jadi kami itu memilih bahan baku itu yang relatif murah karena biar tepat sasaran untuk pemasarannya. Nah, juga untuk nama yang unik ini kami sedikit memutar otak agar nama ini terkesan lucu kalau di zaman remaja sekarang itu disebut cowok. Nah, selanjutnya dari Zici ini ada peluang pasar.
di mana produk scrunchie hidden pocket ini dibuat sepraktis mungkin dan mudah dibawa kemana saja. Peluang produk ini yang kami rancang ini cukup besar karena banyak orang yang penasaran karena produk ini biasanya masih seputaran luar negeri, sedangkan di dalam negeri hanya beberapa yang memproduksinya. Nah, kembali lagi untuk remaja-remaja perempuan sangat membutuhkan scrunchie, di mana kita terbiasa untuk berambut panjang, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman atau teman-teman remaja kita yang tidak menggunakan hijab. Ketika mereka tidak menggunakan hijab, scrunchie itu sangatlah menarik untuk menghias rambut. Jadi, sangat besar peluang pasar yang Ziki buat untuk promosi produk. Nah, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anila atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Suratin Dwi Fadila. Kepada Suratin Dwi Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang akan dilakukan terhadap Zici ini atau Zipper Crunchy ini. Strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam usaha pembuatan Zipper Crunchy Hidden Pocket ini menggunakan analisis marketing mix 4P atau analisis marketing bauran pemasaran mengenai kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi. Adapun kebijakan produk, yaitu usaha ini bergerak dalam bidang jasa penjualan berupa kain yang diolah yang akan disebarkan ke berbagai tempat. Yang kedua, kebijakan harga. Harga si scrunchie ini satuannya itu 12.000. Kemudian kebijakan promosinya untuk meningkatkan hasil penjualan, maka perlu dilakukan promosi media yang dijadikan berupa leaflet, poster, sosial media, dan stiker. Kemudian adapun kebijakan distribusinya, hasil produksi pada konsumen dilakukan dengan mengupload produk ke sosial media secara rutin dan menarik. Selanjutnya yaitu analisa produk. Bahan baku atau bahan untuk yang digunakan untuk membuat zipper scrunchie ini yaitu kain satin, karet elastis, resleting, benang toyo, benang, dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan zici ini atau zipper scrunchie ini yaitu mesin jahit dan jarum. Kemudian alat dan bahannya serta harga dari bahan yang digunakan yaitu yang pertama itu mesin jahit, harganya itu 600.000. Kemudian karet elastis, harganya per meternya 3.000. Kain satin, harga per meternya 20.000. Resleting, harga per setengah per 50 cm-nya yaitu 17.000. Dan benangnya 40 unit senilai harga 132.000. Kemudian adapun proses dari produksinya yaitu yang pertama lipat kain satin menjadi dua dengan arah memanjang dengan bagian dalam berada di luar. Yang kedua, setelah disatukan kedua sisi dan dimasukkan karet elastis, lalu sisihkan 30 cm untuk pemasangan resleting. Yang ketiga, balik kain sehingga bagian kain yang pudar ada di dalam. Jangan lupa rapikan kedua sisi kain sebelum menjahitnya. Kemudian, satukan kedua sisi yang lebar, berikan jarum pentul untuk menjaga supaya bagian tersebut tidak terlepas. Kemudian, proses selanjutnya yaitu jahit kedua sisi yang sudah disatukan tadi, sisakan sedikit ruang buat memasukkan karet elastis. Masukkan karet elastis ke dalam scrunchie untuk mempermudah agar bisa dimasukkan peniti. Kemudian jangan lupa simpulkan kedua ujung tali karet dan jahit lubang tadi hingga scrunchie tertutup dengan sempurna. Adapun targetingnya yaitu target usaha ini menargetkan ibu-ibu dan kalangan remaja seperti yang dijelaskan oleh Anila tadi. Kemudian analisa SWOT-nya, analisis SWOT-nya yang pertama itu strength, bahan baku mudah didapatkan, cara membuatnya mudah dan banyak manfaat antara lain
adalah menjadi fashion di kalangan remaja serta harga yang terjangkau bagi remaja dan dimanfaatkan oleh semua perempuan. Yang kedua itu weakness. Pada kelemahan produk ini, sasaran untuk pembeli susah untuk menarik minat pelanggan karena produk ini masih baru dan adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri juga menjadi hal yang menjadi kelemahan bisnis fashion. Dan kita itu harus dituntut lebih inovatif dan kreatif untuk memulai bisnis yang sama. Yang selanjutnya itu opportunity. Dengan adanya kreativitas dan inovasi desain fashion yang kita lakukan, bisnis Zici ini bisa menjadi sukses dan masih banyak yang kehilangan dan bisa menjadi sukses. Kemudian, adapun roadmap dan pengembangan produknya yaitu yang pertama itu pencarian ide, yang kedua pemantapan ide, melakukan bisnis sesuai dengan ide, melakukan perencanaan usaha, mengidentifikasi SWOT-nya, dan resiko nilai usaha, mencari dana, dan merealisasikan bisnis usaha. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Suratin atas penyampaian materinya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.